Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah komputer dapat menemukan akar dari suatu persamaan yang sangat sulit diselesaikan secara manual? Misalnya, kita memiliki persamaan seperti berikut. Nah, persamaan tersebut tidak mudah diselesaikan hanya menggunakan cara aljabar biasa. Lalu, bagaimana cara komputer menyelesaikannya? Nah, salah satu jawabannya adalah metode numerik. Metode numerik merupakan sekumpulan teknik yang digunakan untuk memperoleh solusi pendekatan terhadap suatu persoalan matematika. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana tiga metode numerik dapat digunakan untuk mencapai akar persamaan tersebut. Metode yang akan kita pelajari yaitu metode iterasi sederhana, Newton-Raphson, dan metode scan. Selain menjelaskan teorinya, kami juga akan memperlihatkan bagaimana metode tersebut dihitung menggunakan Microsoft Excel dan diimplementasikan menggunakan program Python. Jadi, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami konsep dasar ketiga metode tersebut sekaligus melihat implementasinya secara langsung. Sebelum masuk ke pembahasan metode, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa kita membutuhkan metode numerik. Tidak semua persamaan dapat diselesaikan menggunakan rumus matematika secara langsung. Ada beberapa persamaan yang bentuknya cukup kompleks, sehingga penyelesaiannya harus dicari menggunakan pendekatan secara bertahap, atau yang biasa kita sebut dengan proses iterasi. Metode numerik bekerja dengan menghasilkan nilai pendekatan yang semakin lama semakin mendekati akar sebenarnya. Lalu, semakin kecil nilai galat atau error yang diperoleh, maka semakin akurat solusi yang dihasilkan. Pada proyek kali ini, kami menggunakan persamaan fx x pangkat 3 dikurang 2x kurang 5 dengan toleransi error 0,001. Artinya, proses iterasi akan dihentikan apabila galat yang diperoleh sudah lebih kecil dari nilai toleransi tersebut. Sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu metode iterasi sederhana. Metode ini dikenal juga sebagai fixed point iteration. Ide dasar metode ini sebenarnya cukup sederhana. Persamaan awal terlebih dahulu diubah menjadi bentuk segi X. Mengapa harus diubah? Karena pada metode ini nilai pendekatan berikutnya dapat diperoleh hanya dengan mensubstitusikan nilai pendekatan sebelumnya ke dalam fungsi iterasi tersebut. Untuk proyek ini, persamaan X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 5 sama dengan 0 kita ubah menjadi GX dengan bentuk seperti ini. Setelah fungsi iterasi diperoleh, proses iterasi pun dapat kita lakukan. Flowchart yang kami buat menggambarkan urutan proses pada program. Program dimulai dengan memasukkan nilai awal, toleransi error, dan jumlah maksimum iterasi. Kemudian program menghitung nilai fungsi iterasi, menghitung nilai fungsi, lalu mengecek apakah nilai tersebut sudah memenuhi syarat konvergensi. Jika belum, maka proses akan diulang kembali hingga diperoleh hasil yang memenuhi toleransi. Selanjutnya kita lihat hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Pada tabel ini, terlihat bahwa setiap iterasi menghasilkan nilai pendekatan akar yang semakin mendekati nilai sebenarnya. Nilai galat juga semakin kecil hingga akhirnya memenuhi toleransi yang telah ditentukan. Pada proyek ini, akar persamaan diperoleh sekitar 2,094501 setelah dilakukan 4 iterasi. Selanjutnya kita lihat implementasi menggunakan bahasa Python. Program dibuat berdasarkan flowchart yang telah dirancang. Pengguna di sini cukup memasukkan nilai awal, toleransi error, dan maksimum iterasi. Program kemudian melakukan seluruh proses perhitungan secara otomatis hingga menghasilkan akar persamaan. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode iterasi sederhana memiliki algoritma yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Namun, metode ini sangat bergantung pada bentuk fungsi iterasi yang digunakan. Apabila fungsi iterasi tidak memenuhi syarat konvergensi, proses iterasi dapat berjalan lambat, bahkan gagal menemukan akarnya. Setelah kita mempelajari metode iterasi sederhana, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Apakah ada metode lainnya yang dapat menemukan akar persamaan dengan lebih cepat? Jawabannya adalah ada, yaitu metode Newton-Raphson. Di metode ini merupakan metode numerik yang paling sering digunakan karena memiliki kecepatan konvergensi yang cukup baik. Bahkan pada banyak kasus, metode ini hanya memerlukan beberapa iterasi saja untuk memperoleh akar persamaan yang cukup akurat. Berbeda dengan metode iterasi sederhana yang menggunakan fungsi iterasi, Newton-Raphson menggunakan turunan fungsi untuk menentukan pendekatan akar berikutnya. Ide sederhananya seperti ini. Misalnya, kita memiliki sebuah tebakan awal terhadap akar suatu persamaan, kemudian kita menggambarkannya dengan garis singgung atau tangen pada titik tersebut. Titik potong garis terhadap sumbu X akan digunakan sebagai pendekatan akar yang baru. Proses tersebut dilakukan berulang kali hingga diperoleh nilai yang mendekati akar sebenarnya. Rumus yang digunakan pada metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut.
Dari rumus tersebut dapat kita lihat bahwa metode ini membutuhkan dua informasi. Yang pertama adalah nilai fungsi, dan yang kedua adalah nilai turunannya. Oleh karena itu, sebelum iterasi dilakukan, kita harus menentukan terlebih dahulu turunan dan fungsi yang digunakan. Pada proyek ini digunakan persamaan fx, x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5, sedangkan turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurang 2. Kedua fungsi inilah yang nantinya digunakan selama proses iterasi dijalankan. Berikut adalah flowchart yang kami buat. Flowchart ini menggunakan langkah-langkah yang dilakukan program ketika dijalankan. Program dimulai dengan memasukkan nilai awal, toleransi error, dan jumlah maksimum iterasi. Setelah itu, program menghitung nilai fungsi, menghitung lagi nilai turunan, kemudian menghitung nilai pendekatan akar yang baru menggunakan rumus Newton-Raphson. Selanjutnya, program menghitung galat untuk mengetahui apakah proses iterasi sudah memenuhi batas toleransi. Jika belum, maka proses iterasi akan diulang kembali hingga diperoleh hasil yang konvergen. Selanjutnya, kita akan melihat implementasi menggunakan Microsoft Excel. Pada tabel ini terlihat bahwa setiap iterasi menghasilkan nilai pendekatan akar yang semakin mendekati akar sebenarnya. Nilai pendekatan akar yang diperoleh berturut-turut adalah 2,1, kemudian 2,09456, dan akhirnya sekitar 2,09451. Pada setiap iterasi, nilai galat juga semakin kecil, hingga akhirnya memenuhi batas toleransi sebesar 0,001. Oleh karena itu, proses iterasi dihentikan pada iterasi ketiga. Setelah digunakan perhitungan menggunakan Microsoft Excel, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam program Python. Program dibuat mengikuti flowchart yang dirancang sebelumnya. Hal yang diperoleh menunjukkan nilai akar yang sama dengan hasil Microsoft Excel, sehingga implementasi program dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hasil praktikum, metode Newton-Raphson berhasil memperoleh akar persamaan sebesar 2,094551 hanya dalam 3 iterasi. Dibandingkan dengan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah iterasi yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga proses konvergensinya lebih cepat. Nah, sampai di sini kita sudah mengenal dua metode numerik. Metode iterasi sederhana cukup mudah dipahami karena hanya memerlukan fungsi iterasi. Sedangkan Newton-Raphson mampu menemukan akar dengan sangat cepat, tetapi membutuhkan turunan fungsi. Lalu, mungkin muncul pertanyaan. Bagaimana jika kita ingin memperoleh metode dengan kecepatan mendekati Newton-Raphson, tetapi tanpa harus menghitung turunan fungsi? Nah, metode yang menjawab kebutuhan tersebut adalah metode scan. Scan merupakan salah satu metode pencarian akar yang memiliki konsep hampir sama dengan Newton-Raphson. Namun, terdapat satu perbedaan yang sangat penting. Jika Newton-Raphson menggunakan garis singgung atau tangent untuk memperoleh pendekatan akar berikutnya, maka metode scan menggunakan garis yang menghubungkan dua titik yang disebut sebagai garis scan. Dengan menggunakan dua titik tersebut, kita dapat memperkirakan letak akar berikutnya tanpa harus menghitung turunan fungsi. Karena itulah, metode ini sering dipilih ketika turunan fungsi sulit diperoleh atau bentuk fungsi cukup kompleks. Rumus metode scan adalah sebagai berikut. Jika kita perhatikan, rumus ini hanya memerlukan dua buah pendekatan. Artinya, setiap iterasi menggunakan informasi dari dua titik terakhir untuk menghasilkan pendekatan akar berikutnya. Berbeda dengan Newton-Raphson, pada metode ini tidak terdapat turunan fungsi. Berikut merupakan flowchart metode scan yang kami buat. Flowchart dimulai dengan memasukkan dua nilai awal, yaitu x0 dan x1. Kemudian, pengguna juga memasukkan toleransi error serta maksimum iterasi. Selanjutnya, program menghitung nilai fungsi pada kedua titik tersebut, kemudian menghitung nilai pendekatan akar baru menggunakan rumus scan. Setelah itu, dihitung nilai galat. Apabila galat sudah lebih kecil dari batas toleransi, maka proses iterasi dihentikan. Namun, apabila belum, maka kedua nilai pendekatan akan digeser. Nilai x0 menjadi x1, dan x1 menjadi x baru. Kemudian, proses iterasi diulang kembali. Selanjutnya, kita lihat implementasi menggunakan Microsoft Excel. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa setiap iterasi menghasilkan pendekatan akar yang semakin mendekati akar sebenarnya. Dimulai dari dua tebakan awal yaitu 2 dan 3. Kemudian diperoleh akar baru secara bertahap hingga mencapai nilai sekitar 2,094501. Nilai galat juga terus mengalami penurunan, mulai dari 0,941180, kemudian berhenti di 0,00275. Hingga akhirnya memenuhi toleransi yang telah ditentukan karena galat yang lebih kecil daripada 0,001, maka proses iterasi dihentikan. Setelah melakukan perhitungan secara manual menggunakan Microsoft Excel, kami kemudian mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam program Python. Program dibuat mengikuti flowchart yang telah dirancang sebelumnya. Pengguna cukup memasukkan dua nilai awal, toleransi error, serta maksimum iterasi. Selanjutnya, seluruh proses iterasi dilakukan secara otomatis hingga memenuhi syarat konvergensi. Hasil yang diperoleh dari program Python sama dengan hasil yang diperoleh menggunakan Microsoft Excel, sehingga implementasi algoritma dapat dikatakan berhasil.
Berdasarkan hasil praktikum, metode sekan berhasil memperoleh akar persamaan sebesar 2,094501 dengan jumlah iterasi sebanyak 4 iterasi. Walaupun jumlah iterasi lebih banyak dibandingkan Newton-Raphson, metode ini memiliki kelebihan yang cukup penting, yaitu tidak memerlukan perhitungan turunan fungsi. Selain itu, nilai galat pada setiap iterasi terus mengalami penurunan hingga memenuhi batas toleransi yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode ini mampu mencapai konvergensi dengan baik pada fungsi yang digunakan dalam proyek ini. Kalau kita bandingkan secara sederhana, metode iterasi sederhana merupakan metode yang paling mudah dipahami, karena hanya menggunakan fungsi iterasi. Newton-Raphson merupakan metode yang paling cepat, tetapi membutuhkan turunan fungsi. Sedangkan metode sekan berada di antara keduanya. Metode ini tidak memerlukan turunan fungsi, namun tetap mampu menghasilkan pendekatan akar dengan tingkat akurasi yang baik. Karena itu, metode sekan sering menjadi alternatif ketika turunan fungsi sulit diperoleh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketiga metode numerik yang telah dipelajari mampu menyelesaikan persamaan non-linear dengan baik. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, ketiganya menghasilkan nilai akar yang hampir sama. Berdasarkan hasil penelitian atau pengujian yang telah dilakukan, metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling efisien berdasarkan jumlah iterasi. Metode iterasi sederhana memberikan proses yang sederhana dan mudah dipahami, sedangkan metode sekan menjadi alternatif yang baik karena tidak memerlukan turunan fungsi. Selain itu, hasil validasi menunjukkan bahwa implementasi menggunakan Microsoft Excel dan program Python memberikan hasil yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma yang telah dirancang, flowchart yang dibuat, serta implementasi program yang dikembangkan telah sesuai dengan teori metode numerik. Demikian video pembelajaran mengenai implementasi metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekan dalam menyelesaikan persamaan nonlinear. Semoga video ini dapat membantu memahami konsep dasar ketiga metode tersebut, serta bagaimana implementasinya menggunakan Microsoft Excel dan Python. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan arahan selama proses pembelajaran, serta kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun implementasi yang kami lakukan, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.